Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat belajar? Oke, jadi kakak harap adik-adik tetap semangat belajar ya. Apalagi saat ini sedang dilaksanakan ujian UTBK. Jadi hari ini kita akan belajar lagi untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis lewat program andalan kita Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke adik-adik, senang sekali bertemu dengan adik-adik saat ini dan hari ini kita akan belajar untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis. Seperti yang kakak sampaikan, untuk durasi pemahaman bacaan dan menulis itu ada 25 menit dan adik-adik harus mengerjakan soal sebanyak 20 soal. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soal nomor pertama. Nah, jadi seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalnya untuk subtes Bahasa Indonesia UTBK, adik-adik fokus dulu di soalnya. Karena ada beberapa soal yang tanpa baca teks kita bisa jawab dengan melihat opsi jawabannya saja. Oke, dengan itu berarti kita lihat dulu untuk soal nomor pertama, dikatakan hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat dalam ilustrasi tersebut adalah, nah jadi biasanya dia itu ditandai dengan konjungsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa konjungsi itu memiliki dua posisi, jadi biasanya ada di awal dan biasanya ada di tengah. Karena dikatakan hubungan antar kalimat, berarti biasanya di antara dua kalimat itu menggunakan konjungsi yang posisinya di awal. Makanya di pertemuan sebelumnya kakak sudah jelaskan bahwa adik-adik harus hafal dari segi hubungan dan posisi konjungsinya itu di mana saja. Jadi kita bahas dulu untuk yang pertama, jadi ada pertentangan. Oke, kalau untuk pertentangan yang di awal, adik-adik ingat saja, dia itu adalah konjungsi tetapi, terus ada juga konjungsi namun, dan terakhir yang biasanya masuk di soal itu adalah konjungsi sementara itu. Kemudian konjungsi sementara itu bisa juga masuk ke konjungsi perbandingan. Terus yang bravo, di situ dikatakan ada hubungan penambahan. Nah, jadi adik-adik ingat saja kalau misalnya untuk penambahan, dia ditandai dengan konjungsi selain itu. Kemudian untuk sebab akibat, nama lainnya itu adalah kausalitas. Jadi khusus untuk konjungsi kausalitas yang di awal, yaitu dia menggunakan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, atau bisa juga akibatnya. Dan yang terakhir ada juga konjungsi karena. For your information, kalau misalnya untuk karena, dia itu multifungsi ya. Jadi dia bisa di awal, bisa di tengah, jadi dua-duanya itu tetap efektif. Yang tidak bisa itu adalah oleh karena itu di tengah kalimat. Karena posisinya memang cuman hanya ada di awal. Nah, terus yang delta. Nah, di sini ada penegasan. Ingat, penegasan itu ditandai dengan adanya konjungsi bahkan. Jadi misalnya saya berangkat ke sekolah pagi-pagi, bahkan sampai orang rumah saya belum bangun. Nah, di dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa saking paginya dia ke sekolah, orang rumahnya tuh belum pada bangun, dia sudah berangkat ke sekolah. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus untuk tujuan dia itu ditandai dengan konjungsi untuk, agar, dan supaya. Nah, jadi ketika adik-adik sudah menghafal dari segi posisi dan hubungan konjungsi dalam kalimat, nah adik-adik tinggal bisa jawab sepersekian detik. Jadi kita tinggal lihat saja, di situ kan ada dua kalimat ya. Nah jadi dua kalimat ini kita dapatkan dia ditandai, dihubungkan dengan konjungsi yang di awal yaitu konjungsi selain itu. Tanpa berlama-lama, adik-adik lihat saja dari opsi A sampai error, yang selain itu hubungan apa. Nah, jelas ya jawabannya ya. Jadi jawabannya itu adalah bagian, oke, jadi bagian bravo. Sesimpel itu, jadi adik-adik kalau bisa dihafal untuk hubungannya baik pertentangan sampai tujuan. Adik-adik kalau misalnya mau di screenshot atau mau di foto boleh, sebelum kakak hapus untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, sudah ya. Berarti aman untuk soal nomor 1, berarti kita ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Nah, nomor 2, perhatikan ke soal terlebih dahulu.
Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung. Tapi kalimatnya dikatakan kita mau melengkapi. Jadi kira-kira konjungsi apa yang cocok untuk melengkapi kalimat yang dirumpangkan? Adik-adik kalau misalnya dapat soal konjungsi untuk melengkapi, ada satu hal yang kalian harus perhatikan dulu. Jadi ada yang namanya konjungsi korelatif. Oke, jadi ada namanya konjungsi korelatif. Kak, konjungsi korelatif itu apa? Jadi konjungsi korelatif itu adalah kata hubung yang memiliki pasangan masing-masing. Jadi istilahnya konjungsi ini harus sama pasangannya. Jadi dalam hal ini tidak boleh salah pasangan ya. Nah, jadi untuk yang pertama, kalau misalnya adik-adik perhatikan di awal kalimatnya ada kata tidak atau tidak hanya, maka pastikan pasangannya itu adalah tetapi atau tetapi juga. Nah, jadi ini yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian temukan di awal kalimatnya ada kata bukan atau bukan hanya, maka adik-adik bisa menggunakan konjungsi melainkan atau melainkan juga. Nah, jadi ini ya untuk yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kalian dapatkan ada kata baik, maka pastikan pasangannya maupun. Jadi bisa enggak Kak kalau misalnya baik pasangannya ataupun jawabannya tidak? Karena pastikan di mana ada baik pasti pasangannya maupun, even ataupun hampir mirip dengan maupun. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir kalau misalnya adik-adik dapatkan ada kata mulai atau mulai dari, maka pastikan pasangannya itu adalah hingga atau sampai. Jadi ini bekal adik-adik kalau misalnya kalian mau mendapatkan jawaban untuk konjungsi melengkapi kalimat. Nah, sekarang adik-adik lihat dulu di dalam kalimat kedua berarti ya. Nah, di situ dikatakan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di kota. Nah, di soal dia kasih clue ada kata baik. Nah, jadi pasangannya baik apa? Nah, jadi pasangan baik itu adalah maupun. Nah, jadi jawabannya itu adalah opsi delta. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi memang ada beberapa hal, ada beberapa materi yang selain memang dipahami, adik-adik harus hafal. Karena ini bisa membuat adik-adik mendapat jawaban dengan durasi yang cepat. Apalagi mengingat waktunya cuma 25 menit. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi dihafal dari segi pasangannya masing-masing untuk konjungsi korelatif. Oke ya, jadi untuk nomor 2 aman? Oke, jadi aman kalau gitu. Oke, sekarang berarti kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, berarti kembali lagi jangan ke-trigger dengan teks, tapi pastikan adik-adik lihat dulu soalnya. Di sini dikatakan yang diminta adalah inti kalimat. Kakak mau konfir ke adik-adik, ada yang masih ingat enggak? Inti kalimat itu cara kerjanya gimana? Nah, jadi cara kerjanya itu adalah adik-adik cari subjek inti plus predikat inti. Oke, sekarang kakak mau refresh ingatan adik-adik. Kakak mau tanya dulu, subjek itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, subjek itu adalah pelaku. Atau bisa juga propernya kakak bilang hal yang dibahas. Jadi kalau kalian mau yakinkan kalimat itu dimulai dari subjek, bilang saja hal apa yang dibahas. Kalau misalnya jawabannya ada di awal kalimat, berarti itu dimulai dari subjek. Dan untuk predikat sendiri itu fungsinya adalah untuk menjelaskan subjek. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh si subjek itu selalu dijelaskan oleh predikat. Jadi istilahnya di mana ada subjek pasti ada predikat. Jadi kalau misalnya materi PBM tanda baca di antara subjek sama predikat ada koma, itu sudah otomatis salah. Karena subjek dan predikat itu selalu beriringan. Tapi kakak pernah bilang kalau misalnya kalian review lagi materi tentang pola kalimat, subjek, predikat sampai keterangan dan pelengkap.
Kenapa bisa seperti itu, Kak? Karena ketika kalian sudah mahir menentukan itu, maka 7 sampai 8 model soal kalian bisa jawab, bahkan ada yang sepersekian detik. Jadi contohnya inti kalimat, kalimat inti, kalimat efektif, tidak efektif, dan seterusnya. Jadi, tugas kalian biar lebih cepat dapat, kalau dia minta inti kalimat, pastikan adik-adik langsung cari aja dulu untuk yang predikat. Nah, jadi kakak tes juga sekalian untuk pola kalimat adik-adik yang mana predikat di kalimat kedua. Kita lihat ya, kalimat kedua ada yang tahu enggak? Kira-kira predikatnya di kata apa? Oke, predikatnya yaitu di kata dapat meningkatkan. Kak, saya sudah dapat di predikatnya meningkatkan. Nah, tanpa buang-buang waktu, kalian langsung lihat saja di opsi jawabannya. Dari opsi A sampai error, yang mana predikatnya itu meningkatkan, biasanya sudah ketahuan jawabannya. Oke, sekarang coba adik-adik lihat dari opsi A sampai error. Ada yang udah dapat predikatnya meningkatkan? Nah, dapat ya. Jadi predikat meningkatkan itu ada di opsi error. Nah, jadi jawabannya itu adalah bagian error karena cuman meningkatkan yang posisinya predikat dari semua opsi yang ada. Jadi makanya kakak bilang ini bisa dikerjakan sepersekian detik kalau kalian sudah mahir menentukan subjek sama predikat. Jadi untuk nomor 3 jelas ya jawabannya adalah bagian bagian error. Subjek predikat untuk inti kalimat. Sampai sini gimana adik-adik, paham? Oke, paham ya? Jadi ingat setiap clue dan cara kerja yang kakak sudah jelaskan biar kalian lebih memudahkan dalam mengerjakan soal nantinya khususnya di ujian UTBK. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ternyata di sini kalau kita lihat kita diminta untuk menentukan makna imbuhan ke an dalam kalimat yang ada di soal. Jadi otomatis adik-adik harus hafal ke-an itu maknanya apa-apa saja. Nah, jadi ini kakak jelaskan garis-garis besarnya. Jadi makna imbuhan ke-an itu yang pertama menyatakan tempat. Kak, tempat itu maksudnya kayak gimana? Nah, jadi tempat yang dimaksud di sini misalnya kediaman, kedutaan, kerajaan. Misalnya, kediamanmu di mana? Nah, berarti itu berkaitan dengan tempat. Nah, terus yang kedua ada kean yang menyatakan terlalu. Jadi ini istilahnya kebangetan. Jadi misalnya kakak beri contoh bajumu kekecilan. Berarti bajumu terlalu kecil. Nah, jadi atau misalnya ruangan ini saya kedinginan. Berarti oh dia ini dalam keadaan yang terlalu dingin dan segala macam. Kalau misalnya kakak bilang celananya kebesaran, oh berarti celananya terlalu besar. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk makna yang kedua untuk kean. Nah, kemudian yang ketiga ada berkaitan dengan perbuatan tidak disengaja. Nah, jadi perbuatan tidak disengaja. Jadi istilahnya kejadiannya itu kita tidak expect akan terjadi. Jadi misalnya kakak bilang tadi saya ketinggalan kereta. Oh, berarti dalam hal ini ketinggalan. Ketinggalan kereta berarti itu adalah suatu kejadian yang kita tidak sengaja. Kita tidak expect bahwa ketika kita pergi, ternyata kita ditinggal oleh kereta misalnya. Atau misalnya saya ketiduran. Oh, berarti dia nggak sengaja tuh. Atau misalnya tadi saya ke pasar kehujanan. Nah, berarti itu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kejadiannya itu tidak kita sangka-sangka ternyata akan terjadi. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik untuk yang ketiga. Nah, terus untuk yang keempat ada yang menyatakan kondisi. Jadi ini identik berkaitan dengan keadaan. Misalnya gimana Kak? Jadi kondisi itu misalnya dia melamun dalam kesendiriannya. Kakak ulangi, dia melamun dalam kesendiriannya. Nah, berarti di kalimat itu artinya si dia ini melamun dalam keadaan
seorang diri. Nah, itu juga misalnya kata kesepian. Nah, itu kan berarti berkaitan dengan kondisi atau keadaan dari seseorang. Dan last yang terakhir ada yang namanya hal. By the way, untuk hal kalian harus hati-hati karena biasanya orang itu agak susah membedakan antara kondisi dan hal. Kalau misalnya kakak bilang di rumah saya kesepian. Nah, berarti kan istilahnya kesepian yang dimaksudkan di sini adalah menyatakan kondisi atau keadaan. Tapi dalam hal ini kalau kakak ubah kalimatnya, misalnya kakak katakan kesepian adalah. Nah, apakah itu masih kondisi atau menyatakan hal? Nah, dia menyatakan hal karena dia jelaskan, oh kesepian itu apa ya definisinya. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kata yang pakai kean itu kita nggak bisa langsung judge, oh ini kalau kesepian kondisi. No. Jadi kalian harus cek dulu model kalimatnya gimana, yang mana matching, yang mana yang sesuai, nah itu baru. Oke ya, jadi ada 5 secara umum, tempat, terlalu, perbuatan tidak disengaja, kondisi, dan hal. Nah berarti di sini soalnya dia menggunakan kata kekecilan nih, tapi kita baca dulu kalimatnya. Tigor memiliki baju yang kekecilan sehingga harus menggantinya. Tigor memiliki baju yang kekecilan. Nah, kekecilan yang dimaksudkan di sini ada yang tahu dia menyatakan makna apa? Nah, jadi dia menyatakan makna terlalu. Oh, berarti baju Tigor itu terlalu kecil misalnya. Nah, jadi dari A sampai error kita cari yang pakai ke an tapi maknanya itu menyatakan terlalu. Nah, sekarang kita lihat di Alfa ketiduran. Ia ketiduran di kelas. Nah, apakah dia menyatakan terlalu atau tidak? Nah, tidak ya. Karena dia itu masuk ke perbuatan tidak disengaja. Jadi kayak dia tuh ketiduran atau bisa menyatakan kondisi juga. Terus yang Bravo ada kata kediaman Tigor dijaga dengan ketat. Jelas ya, kalau kediaman di sini posisinya menyatakan tempat. Oke. Terus yang ke opsi Charlie, di sini ada kesalahan. Nah, berarti kita baca dulu kalimatnya, dia selalu mengingat tentang kesalahan yang dibuat. Ini sudah jelas adik-adik ada kata tentang, berarti of course untuk yang kesalahan ini fungsinya adalah maknanya sebagai menyatakan hal atau perihal ya tentang kesalahan. Berarti dia membahas tentang kesalahan yang dibuat oleh si tokoh dia. Nah, jadi itu ya, berarti untuk A, B, dan C bukan jawabannya. Berarti antara D dan E. Sekarang kita lihat yang opsi delta. Di sini ada kata kesepian, untuk yang error ada kata kebesaran. Berarti kita make sure dulu di setiap opsinya yang mana yang menyatakan ini terlalu. Oke, kita lihat delta ya. Dia menangis karena kesepian. Oh, berarti kan di sini istilahnya kesepian sudah jelas ya menyatakan kondisi. Terus kalau untuk yang error tas yang dibawa oleh Asis kebesaran. Nah, ini baru jelas ya. Oh, berarti tas Asis ini dia itu terlalu besar ukurannya. Berarti untuk jawabannya yaitu opsi error. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian tinggal hafal saja dan pahami setiap kalimatnya untuk makna imbuhan ke an. Jadi ada 5, menyatakan tempat, terlalu, perbuatan tidak disengaja, kondisi, dan hal. Jadi ada 5 ya. Oke, sampai sini paham adik-adik? Oke, kalau sudah paham, berarti kita next ke soal berikutnya. Oke. Wah, ternyata kita dihadapkan dengan teks yang dimana kalimatnya ada sampai 6 kalimat. Tapi apa pesan kakak? Baca dulu soalnya. Jadi kita lihat soalnya. Oh, ternyata di sini yang diminta itu adalah penggunaan tanda baca. Nah, di pertemuan sebelumnya kakak pernah kasih clue kalau kalian dapatkan soal tanda baca, kalian cek dulu dari segi tanda baca koma. Why? Karena di dalam soal UTBK kebanyakan yang dimunculkan itu adalah penggunaan tanda baca koma. Itu langganan banget. Jadi adik-adik memang harus lebih ekstra lagi mereview materi-materi tentang aturan koma. Tapi sebenarnya
kalian ada bisa jadikan beberapa patokan untuk konjungsi di tengah kalimat yang harus didahului koma dan yang tidak boleh didahului koma. Kan kakak sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ada konjungsi, ada konjungsi tengah kalimat atau intra kalimat, konjungsi tengah kalimat, yang menggunakan koma. Yang menggunakan koma. Jadi pastikan kalian cross check dulu di dalam setiap kalimatnya, jangan sampai di dalam kalimatnya itu konjungsinya tidak menggunakan koma. Karena ini tuh harus memang didahului koma. Kak, konjungsi apa saja itu? Jadi yang pertama kalian bisa lihat yaitu konjungsi tetapi. Terus yang kedua ada konjungsi sedangkan. Nah, sedangkan. Terus yang ketiga ada yang namanya konjungsi melainkan. Ingat, melainkan harus ada konjungsinya. Dan yang keempat ada konjungsi yaitu atau yakni. Nah, jadi ini ya adik-adik ada 4. Jadi adik-adik pastikan cross check dulu di setiap kalimat yang ada di opsi. Mana tahu ada dia menggunakan konjungsi ini. Jadi ketika kalian sudah dapatkan, lihat dulu apakah sebelumnya ada koma atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Tetapi, sedangkan, melainkan, yaitu, dan yakni. Jadi itu harus wajib pakai koma. Kakak ulangi, tetapi, sedangkan, melainkan, dan yaitu, yakni. Kalau gitu kita cross check ya, berarti ya. Jadi ini izin kakak hapus, berarti ingat, tetapi, sedangkan, melainkan, yaitu, dan yakni. Berarti, ini ternyata opsinya berurut dari nomor 1 sampai 5. Berarti kita lihat dulu kalimat 1. 1 di situ ada menggunakan 4 di antara 4 konjungsi yang harus pakai koma. Ternyata ada, yaitu konjungsi yaitu. Jadi konjungsi yaitu. Ternyata sudah benar karena sebelum yaitunya ada tanda koma. Nah, jadi berarti kalimat 1 aman. Kita lihat kalimat 2, banyak anak-anak belum pernah melihat meja dan kursi. Tidak menggunakan konjungsi di antara 4 yang tadi disebutkan. 3 pun juga tidak ada. 4 adik-adik coba dilihat. Oleh karena itu para pengajar harus menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Ada relativisme budaya, apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi mereka. Kita harus menyesuaikan kata Butet. Ternyata nggak ada ya. Berarti kita lihat kalimat 5. Butet juga menyampaikan satu hal yang juga penting dalam proses pendidikan bagi kelompok masyarakat pedalaman. Ternyata ada yaitu. Nah, ini ya. Ingat, tetapi, sedangkan, melainkan, yaitu, yakni, wajib sebelumnya harus ada koma. Coba adik-adik perhatikan di kalimat kelima, apakah sebelumnya itu ada koma atau tidak? Nah, jawabannya tidak ada. Berarti yang benar itu harus ada koma. Berarti kita sudah dapatkan jawabannya yaitu di kalimat nomor 5. Nah, jadi jawabannya adalah di opsi error. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian pastikan dulu cross check di dalam kalimatnya, mana tahu dia menggunakan konjungsi yang harus didahului koma, tapi ternyata dia tidak memberikan koma. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kakak rasa untuk soal ini jawabannya error kalimat 5. Sekarang kita lanjut ke kesalahan penulisan kata. Untuk kesalahan penulisan kata, jadi ada 3 item yang kalian harus perhatikan. Kalian lihat dulu dari baku. Jadi kalau misalnya ada yang tidak baku, berarti so far itu jawabannya penulisan katanya salah. Kalau nggak dapat jawabannya, lihat dari di sama ke. Di dan ke itu akan dipisah kalau menyatakan tempat atau posisi. Misalnya di pasar, tempat berarti dipisah. Kalau dibahas, dibahas itu bukan tempat atau posisi, berarti dia digabung. Nah, terus kalau belum dapat jawabannya, kalian lihat dari aturan gabungan kata. Gabungan kata yang gimana, Kak? Jadi gabungan kata, ingat dia ada 2 kata yang dimana ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi so far adik-adik kalau bisa lihat dan hafal. Yang pertama dia kalau dasar-dasar dipisah, kalau satu imbuhan dipisah.
Kalau dua imbuhan baru digabung, contohnya menggarisbawahi. Gabungan kata dari garis dan bawah. Berapa imbuhan? Dua, me dan i. Berarti itu digabung. Tapi kalau satu imbuhan, contoh bertanda tangan, gabungan kata dari tanda dan tangan, oh berarti dia cuma satu imbuhan. Berarti untuk penulisannya dia harus dipisah. Dan ingat aturan keempat, kalau misalnya dia menggunakan bentuk dasar terikat, jadi kalau kalian dapat ada kata non, pra, pasca, oke, terus trans, anti, antar, kontra, dan seterusnya, sub. Nah, itu semua harus digabung dengan kata selanjutnya. Oke, kecuali kalau misalnya dia itu kata selanjutnya menggunakan huruf kapital. Nah, kan misalnya prasejarah. Oh, berarti itu gabung karena dia menggunakan pra sebagai bentuk dasar terikat. Non-aktif. Oh, berarti itu gabung karena dia pakai non. Tapi kalau non-Indonesia, karena Indonesianya nama negara yang notabene awalan hurufnya harus kapital, jadi dia tuh harus dipisah tapi menggunakan tanda hubung. Oke, jadi itu ya. Ini sebagai reminder buat adik-adik, jadi kita langsung lihat aja. Oke, berarti kita lihat kalimat 3 dulu ya, berarti ya. Kalimat 3 di situ dikatakan, oke, hal itu membuat mereka menjadi tidak nyaman dalam belajar. Aman ya, berarti bukan. Oke, kita lihat 2 dan 6. Oke, 2 dan 6. 2, oke, 2 aman, 3 aman juga ya. Oke, 6. Oke, 6 aman, 1. Oh, 1 di sini dikatakan Butet juga menggariskan keunikan lain pada pendidikan non-formal. Oh, ternyata ada kata bentuk dasar terikat non. Ingat yang pesan kakak, kalau dia bentuk dasar terikat wajib harus digabung. Sementara ini dipisah, berarti kita sudah dapatkan jawabannya non-formal harusnya digabung. Jadi harusnya ada di kalimat 1 untuk penulisan kata yang salah. Berarti jawabannya itu adalah bagian error, yaitu kalimat 1. Nah, jadi kayak gitu ya, baku, di, ke, dan gabungan kata. Oke? Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor selanjutnya berarti ya. Nah, di sini dikatakan kalimat inti pada kalimat 5, ingat inti kalimat inti itu 11-12 cara kerjanya. Apa yang kakak sarankan? Langsung cari subjek predikat, tapi biar lebih cepat dikerjakan tentukan predikatnya apa saja. Nah, langsung kita lihat kalimat 5. 5, ingat predikatnya menjelaskan subjek. Butet juga menyampaikan. Nah, berarti di sini adalah predikatnya menyampaikan. Karena subjek itu adalah Butet juga. Jadi adik-adik kalau sudah dapat predikatnya menyampaikan, kalian tinggal pastikan di opsinya itu yang mana predikatnya menyampaikan. Ada yang dapat? Wah, ternyata ada ya, yaitu di opsi delta. Nah, jadi otomatis jawabannya adalah delta. Karena yang lain itu tidak ada menggunakan predikat kata menyampaikan. Jadi kayak gitu ya. Jadi subjek predikat langsung cari di predikat. Oke, jadi let's go kita ke soal berikutnya. Oh, ide pokok. Oh, ide pokok adik-adik saran kakak untuk ide pokok. Kalian baca saja kalimat 1. Karena pembuat soal UTBK kasih clue-nya itu biasa kalimat utama pemegang topiknya di kalimat nomor 1. Jadi let's go kita baca kalimat 1 ya. Nah, di sini dikatakan Butet juga menggariskan keunikan lain pada pendidikan nonformal bagi suku pedalaman yaitu faktor budaya. Ingat, Butet menggariskan keunikan pada pendidikan non-formal. Tanpa buang-buang waktu langsung lihat di opsi adakah yang berkaitan dengan itu. Nah, ada ya, yaitu di opsi. Nah, di opsi delta. Dikatakan Butet menggariskan keunikan pada pendidikan non-formal. Jadi seperti itu untuk nomor yang kita sudah bahas hari ini. Dan selanjutnya, di sini dikatakan kata yang dapat dihilangkan berarti boros kata. Jadi kita baca dulu tindakan hukum terhadap beberapa orang-orang. Oke, beberapa terus double orang-orang. Beberapa kan artinya lebih dari
satu orang. Oh, ternyata orang-orangnya juga di double, berarti lebih dari satu juga. Jadi beberapa sama orang-orang itu tidak boleh ya dalam waktu yang bersamaan. Jadi coba kita lihat di sini, ada enggak antara beberapa atau orang-orang yang bisa dihapuskan? Oh, ternyata di opsinya dia pakai beberapa ya. Berarti jawabannya adalah bagian bravo karena ada pemborosan. Jadi nanti efektifnya dikatakan tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut. Nah, itu baru. Jadi tidak double makna kata. Oke? Nah, jadi itu saja kalau misalnya yang dihilangkan berarti fokus ke kata yang double maknanya. And last, sinonim itu apa? Nah, jadi ada yang tahu, ini basic ya. Sinonim itu adalah persamaan. Jadi kita cari persamaan makna dari kata besar. Nah, tinggal lihat saja. Kecil nggak mungkin karena dia antonim. Ada yang dapat? Oke, harusnya di opsi makro ya. Karena makro itu kan artinya besar. Jadi bukan kuat, bukan sedang, bukan keras juga. Jadi otomatis itu jawabannya bagian bravo. Jadi adik-adik itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jadi memang adik-adik harus tahu bagaimana cara untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Jadi seperti penulisan kata yang salah, ada 3, baku, dike, dan juga gabungan kata atau kalimat inti subjek predikat dan seterusnya. Oke adik-adik, jadi untuk pertemuan kita subtes pemahaman bacaan dan menulis sampai di sini saja. Terima kasih untuk kebersamaan adik-adik dan tetap fokus. Kakak doakan adik-adik bisa lolos di jalur SNBT dengan skor tertinggi. Oke, kalau gitu terima kasih adik-adik. Saya atas nama Kak Andrian Junsreil pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye adik-adik.